Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Misteri bareng gua Yami. Untuk video kali ini gua mau membacakan cerita dari sebuah channel YouTube yaitu Lentera Malam. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Cerita ini tentang kisah nyata seorang pekerja sekolah renang di sebuah apartemen. Seperti biasa, kalau mau nonton video channel Tanya Misteri, jangan lupa untuk pergi ke pojok kamar atau ke gudang atau ke tempat sepi lainnya, matikan lampu, dan yang paling penting pakai headset supaya nuansa horor gitu ya, seperti setup yang baru ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke ceritanya. Kisah nyata seorang pekerja sekolah renang di sebuah apartemen. Kisah horor ini berdasarkan pengalaman dari seorang pekerja yang mengalami hal mistis di sebuah apartemen yang berada di kota K. Sebelumnya gua mau minta maaf dulu karena ini narasumbernya tidak mau spesifik menyebutkan kotanya di mana, jadi kita sebut aja K gitu ya, apartemen K gitu. Kisah ini dibagikan oleh channel YouTube Lentera Malam yang gua sebutin tadi. Cerita horor ini berdasarkan dari seorang pekerja maintenance sekolah renang di apartemen K yang bernama Reza. Reza mengaku bahwa dia disamperin sampai ke rumah oleh sosok kuntilanak. Hal ini pun membuat Jamal, sang pemilik channel, bertanya, adakah tempat angker atau tempat yang paling ditakuti di apartemen tersebut? Atau apartemen K tadi ya. Jawabnya ada, salah satu tempat di mana pekerjanya itu nggak berani sendirian buat kesana, ungkap Reza. Walaupun saya sudah ditemani sama security atau engineering lainnya, tetap saja selalu was-was. Reza pun turut mengatakan bahwa pihak manajemen apartemen sudah mengetahui hal-hal keganjilan tersebut. Reza mengakui bahwa ia sudah bekerja di sana selama 1 tahun lebih. Tentunya Reza bekerja sebagai maintenance, mempunyai tim, yakni ada Anggi, Adan, dan Diki. Jadi ini berjumlah 4 orang ya untuk tim maintenance-nya, termasuk si Reza. Pihak manajemen apartemen memberikan challenge kepada tim Reza untuk membersihkan kolam renang yang sudah berlumut dan hijau banget. Reza yang telah disedari dulu sudah mempunyai pengalaman di bidang maintenance. Hal ini pun membuat Reza cukup sibuk sehingga harus mondar-mandir di basement 1 dan basement 2. Apartemen ini mempunyai 5 area kolam renang, yakni 1 kolam utama, 2 kolam anak di atas, dan 2 air mancur di bawah. Wah, mewah ya apartemennya ini. Setiap Reza mau ke basement 2, ruang mesin kolam utama, para engineering dan security di sekitar sana cukup sulit untuk diajak pergi ke basement 2. Hal ini pun membuat Reza dan kawan-kawan sempat curiga. Karena ini merupakan challenge dari tim manajemen apartemen, hal ini pun tidak membuat Reza dan kawan-kawan merasa pusing tentang hal tersebut. Kejadian pertama kali dialami Reza di hari ke-6 dia bekerja. Reza pergi ke basement 2 bersama 2 orang engineering untuk memeriksa mesin kolam renang utama. Di basement 2 ini terdapat 5 ruang pompa. Hal yang aneh, hanya 4 ruang pompa yang selalu dibersihkan oleh housekeeping, sedangkan 1 ruang lainnya dibersihkan oleh Reza. Setelah Reza telah membersihkan ruang pompa tersebut, Reza meletakkan sapu di samping panel dekat pintu. Kemudian Reza dan temannya memeriksa tempat air di ruangan lain. Kemanapun Reza pergi, kedua temannya pun juga turut mengikutinya. Setelah kembali ke ruang pompa tadi, Reza pun merasa janggal karena sapu pindah ke posisi yang lain. Tentunya hal ini membuat Reza bertanya-tanya kepada kedua temannya, kira-kira siapa yang memindahkan tempat sapu tersebut. Setelah 1 bulan lamanya, akhirnya Reza bersama Anggi membersihkan kolam renang di jam 4 pagi. Reza bersama Anggi mendengar bunyi-bunyi aneh di sekitar perosotan kolam renang anak-anak. Hal ini pun tentunya membuat Reza, Anggi, Diki, dan Adan merasa takut. Tetapi hal ini membuat mereka berempat mencoba acuh terhadap suara-suara yang keluar tadi. Selang beberapa menit kemudian, suara-suara aneh itu pun mulai muncul lagi. Ngik, ngik, biur, diiringi bunyi cipratan air seolah ada seorang yang turun dari perosotan. Diki pun cukup merasa penasaran akan suara tersebut. Hal ini pun membuat Diki dan Reza turun ke tempat asal bunyi aneh tersebut. Diki dan Reza melihat kondisi kolam renang yang tenang. Hanya terlihat air yang di ujung kolam renang seperti dimainkan sesosok orang di kolam tersebut. Dan akhirnya selang beberapa hari kemudian, Reza pun harus mengambil jadwal malam untuk pemberian obat agar air tetap terjaga bersih. Hal ini pun menimbulkan keraguan oleh supervisor. Kamu yakin mau shift malam? Kata supervisor. Iya pak, karena jika pemberian obat tidak diberikan malam, bapak harus menutup kolam renang esok harinya, jawab si Reza. Menuju malam tiba, akhirnya setelah hujan reda pada pukul 11 malam, Reza pun pergi bersama istrinya ke apartemen tersebut. Mereka pun bertemu sang engineering di sana. Kamu temani saya ke basement 2 ya, ke ruang pompa. Resep obat saya ada yang kurang, ujar Reza.
Sang engineering pun mencoba menolak dengan berbagai alasan. Namun pada akhirnya Reza harus ke basement 2 sendirian. Ketika Reza menuju basement 2, dia melihat sosok berpakaian hitam menuruni tangga dengan sangat cepat. Reza pun merasa ketakutan dan mencoba untuk tetap tenang. Lalu Reza pun sampai di ruang housekeeping utama dan bertemu staf lainnya. "Staf maintenance baru ya?" ujar staf tersebut. "Iya pak, kebetulan saya dapat shift malam. Soalnya saya harus kasih obat malam ini untuk membersihkan ruang pompa," jelas Reza. "Oh ya sudah, saya temani ya," jawab staf tersebut. Reza pun cukup banyak bercerita dengan staf tersebut. Hingga sampai di persimpangan ruang pompa, staf tersebut mengatakan bahwa ia akan menunggu di sini. Takutnya rekan kerjanya akan menghubunginya. Tentunya hal ini pun membuat Reza harus sendiri ke ruangan pompa tersebut. Ketika Reza membersihkan pompa 1 dan pompa 2, terdengar samar-samar suara tangisan perempuan. Akan tetapi hal ini tidak membuat Reza berhenti. Reza pun tetap melanjutkan membersihkan pompa tersebut. Ketika Reza membersihkan pompa ketiga dan keempat, suara tangisan tersebut semakin kencang. Reza pun berusaha untuk mengacuhkan suara tersebut kembali. Setelahnya dia mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut. Dia menemukan sesosok wanita berbaju putih yang awalnya menangis kuat menjadi ketawa yang keras. Ternyata sosok yang dilihat Reza adalah kuntilanak. Reza pun tetap berusaha tenang dan mencoba berani untuk berjalan melewati sosok tersebut. Suara sosok tersebut semakin terdengar jelas di telinganya, membuat Reza langsung lari dan akhirnya dia menemukan staf yang menunggunya di persimpangan ruang pompa tadi dengan wajah yang pucat. Pada keesokan harinya, Reza berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia dan timnya tidak boleh lagi kerja pada shift malam. Oke, cukup sekian cerita tentang tentang apartemen di kota K tadi ya. Ini kesimpulan yang gue berikan pada cerita ini. Sebenarnya ceritanya seru sih. Dia ada hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, kayaknya rinci gitu ya. Dan si YouTube Lentera Malam ini juga menyajikan cerita yang cukup baik sih. Tapi ya begitu, kalau menurut gua kurang horornya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terus sebar ke teman-teman kalian yang suka tentang cerita horor atau kisah-kisah horor lainnya, supaya kalian bisa nonton bareng gitu. Ya udah, intinya jangan lupa itu ya, subscribe. Terus jangan lupa komen dan like juga ya, karena kita butuh subscribe dari kalian supaya channel ini bisa monet. Oke, cukup sekian dan terima kasih.